Nah, sebagian daripada tanda ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang terlupakan. Nah, kalau ibadah selalu kita ingat, itu biasanya pada diterima oleh Allah. Ibadah kita ingat, dulu pernah ini, dulu pernah itu, dulu pernah sembahyang ini, dulu pernah khatam Quran 2 hari, dulu pernah nyumbang ini 10 juta, dulu pernah memberi ini 10 juta. Selalu ingat sampai Tuhan. Itu biasa kan diterima Tuhan. Biasa ingat-ingat nangka itu. Nah, ibadah itu hendaknya kayak kita membuang batu ke laut, jangan diingat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah lil mu'minin hal ahbabtum liqa'i fayaquluna na'am ya rabbana fayaqul lima fayaqulun rajawna afwaka wa maghfiratak fayaqul qad awjabtu lakum maghfirati. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla yawmal qiyamah akhriju minan nar man dzakarani yawman aw khafani fi maqam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jama'a ahlun nar fin nar wa ma sya'allahu ma'ahum min ahli al-qiblah qala al-kuffar lil muslimin alam takunu muslimin qalu bala fayaqulun ma aghna ankum islamukum idza antum ma'ana fin nar fayaqulun kanat lana dhunubun fa'ukhidna biha fayasma'u Allah azza wa jalla ma qalu fayamuru bi ikhraji man kana fin nar min ahli al-qiblah fayukhrajun fa idza ra'a dzalika al-kuffar qalu ya laitana kunna muslimin fanukhraju kama ukhriju. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin ila akhirih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul yawmal qiyamah lil mu'minin hal ahbabtum liqa'i fayaqulun na'am ya rabbana fayaqul lima fayaqulun rajawna afwaka wa maghfiratak fayaqul qad awjabtu lakum maghfirati. Artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang mukmin. Allah berfirman, apakah kamu suka bertemu denganku? Hal ahbabtum liqa'i, adakah kalian ini suka bertemu denganku? Maka mereka menjawab, ya wahai Tuhan kami suka bertemu dengan engkau. Lalu dia Allah berfirman, mengapa kalian suka bertemu denganku? Mereka menjawab, kami mengharapkan kemaafanmu dan ampunan. Maka dia berfirman, aku telah mewajibkan ampunanku bagimu. Di situ artinya bahwa rahmat Allah, ampunan Allah sangat luas terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah akhriju minan nar man dzakarani yauma aw khafani fi maqami. Artinya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat, keluarkanlah wahai malaikat dari neraka orang yang pernah ingat kepadaku satu hari.
orang ini sepanjang hidupnya beriman kepada Allah, namun dia hanya 1 hari pernah ingat lawan Tuhan. Hanya 1 hari sepanjang hidupnya itu pernah ingat kepada Allah. Walaupun dia masuk dalam neraka, tapi pada akhirnya karena dia pernah ingat kepada Allah suatu hari, disuruh Allah, malaikat mengeluarkan orang itu dari api neraka. Atau ia takut kepadaku di suatu tempat. Orang ini selalu berbuat maksiat kepada Allah. Berbuat maksiat saja, beriman aja. Beriman, tapi maksiat saja kepada Allah. Nah, suatu hari orang ini pernah berhadapan dengan maksiat, lalu mundur karena takut kepada Allah. Sekali biasa meninggalkan maksiat itu karena takutan lawan Tuhan. Biasanya maksiat melulu, hari-hari maksiat. Tapi suatu hari di suatu tempat dia mundur karena takut kepada Allah. Nah, itu pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akhirnya karena itu dikeluarkan dari neraka. Sesuai dengan firman Allah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan itu. Walaupun halus, walaupun sedikit, walaupun kita kada ingat, walaupun kita kada menganggap lagi, tetapi dalam catatan malaikat, itu ada. Justru kebanyakan orang-orang yang selamat di akhirat itu dengan sebab amal yang mereka kada menganggap. Amal-amal yang mereka anggap tuh kebanyakannya gugur. Ingat-ingat pernah bersedekah sekian, pernah membangun masjid, pernah memberi makan 1000 orang. Nah, ini dirasanya ini amalan ini luar biasa pahalanya, tapi justru itu hilang. Kenapa? Karena mungkin dalam hatinya waktu itu ada bercampur ria, dalam hatinya ada bercampur minta puji, minta sanjung, minta hormati. Nah, ternyata yang menyelamatkan orang ini amal-amal yang kecil yang kada diingatnya. Nah, amal-amal halus yang kada dianggapnya. Ternyata yang menyelamatkan inya ternyata nang pernah ini berbuat kebaikan sedikit nang dianggapnya kada ada artinya. Tapi justru itu yang menyelamatkan seseorang. Sesuai firman Tuhan tadi, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, bahwasanya Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, sebagian daripada tanda ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang terlupakan. Nah, kalau ibadah selalu kita ingat, itu biasanya kada diterima oleh Allah. Ibadah kita ingat, dulu pernah ini, dulu pernah itu, dulu pernah sembahyang ini, dulu pernah khatam Quran 2 hari, dulu pernah nyumbang ini 10 juta, dulu pernah memberi ini 10 juta. Selalu ingat sampai Tuhan. Itu biasa kan diterima Tuhan. Biasa ingat nangka itu. Nah, ibadah itu hendaknya kayak kita membuang batu ke laut, jangan diingat lagi. Nah, itu biasa ibadah yang sudah diterima oleh Allah. Amay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah berfirman, siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat zarrah, dia akan lihat pahalanya di akhirat. Nah, kadang-kadang sebaliknya pun demikian, yang membuat seseorang itu masuk ke neraka justru maksiat-maksiat yang dia anggap penting. Nah, maksiat-maksiat yang dianggapnya kecil, halus, padahal ternyata itu yang menyebabkan dia masuk neraka.
Ini sudah menjaga diri daripada apa, misal menjaga diri daripada zina, menjaga diri dari minum arak, menjaga diri daripada mencuri, menjaga diri dari segala macam maksiat. Tapi ada hal-hal yang dianggap kecil yang ini kada terjaga melakukan maksiat itu. Nah, akhirnya dengan maksiat yang dianggapnya itu kecil bisa membuat inya ke neraka. Bisa membuat inya ke neraka. Artinya banyak maksiat-maksiat yang dilakukan oleh mulut mengalahkan dosanya, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seluruh tubuh. Misalnya seseorang melakukan zina. Nah, melakukan zina. Ini maksiat tubuh. Ini dosanya besar. Tapi ada maksiat mulut yang lebih besar daripada itu. Satu contohnya menghalalkan. Boleh aja berzina itu sekali-sekali. Nah, ucapannya itu sudah mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Lebih berat daripada 1000 kali berzina. Ucapannya, ini orangnya suka berzina. Tapi tetap punya menganggap zina itu haram. Tetap menganggap zina itu dosa besar. Ada ini orang kada pernah berzina. Cuma ucapannya, boleh sekali-sekali berzina itu. Nah, ucapan itu dianggap kecil, dianggap inti, tapi justru dosanya meruntuhkan imannya sehingga ke posisi 0. Nah, imannya habis gara-gara itu. Jadi orang banyak masuk ke surga dengan amal-amal yang sebenarnya kada menyangka. Ternyata itu yang memberatkan kebaikannya. Nah, begitu pula orang banyak masuk ke neraka dengan sebab dosa-dosa yang dia anggap kecil. Ternyata itu yang memberatkan amal kejahatannya. Orang yang melakukan zina itu dosa besar. Dosa yang sangat besar zina. Tapi kalau kita mengungkap aib orang berzina, kada kalah dosanya. Si anu itu berzina, dikisahkan ke situ kamari, si anu itu berzina. Si anu berzina, seorang kada berzina, hanya mengumpat. Nah, dosanya itu lebih berat daripada orang yang berzina itu. Liwat mulut. Jadi banyak dosa liwat mulut ini yang mana mengalahkan dosa yang dilakukan oleh seluruh tubuh. Nah, ini orang dikeluarkan oleh Allah dari neraka karena dia pernah 1 hari ingat dengan Allah. 1 hari pernah ingat. Selebihnya lupa lawan Allah. Ada orang yang dikeluarkan dari neraka padahal dia selalu maksiat kepada Allah, cuma di suatu hari, di suatu tempat ada dia mundur dari maksiat karena takut kepada Allah. Jadi jangan anggap remeh suatu taat walaupun intim, walaupun kecil, karena itu adalah keridhaan daripada Allah. Ridha Allah itu nanggana. Nah, kita memberi orang 1000 rupiah kecil, tapi nanggana itu kesukaan Tuhan itu gana. Kesukaan Tuhan itu nang kada dinilai. Kita mengucap zikir misalnya Allah, inting benar itu kecil benar stumat. Tapi Allah ridha Allah itu nang mahal, ridha Allah itu nang gana, itu nang menyelamatkan kita. Maksiat halus saja maksiatnya, sedikit saja maksiatnya. Tapi murka Allah itu nang maulah gana. Karena sekecil apapun maksiat di dalamnya itu ada sukhtullah, ada kemurkaan Allah. Murka Allah ini yang kita kadang-kadang menyandangnya. Ada maksiatnya halus saja, sekali aja menyirip kepada yang haram, kecil aja itu dianggap dosa kecil. Bujur dosanya kecil, tapi murka Tuhan itu nanggana, murka Tuhan itu.
Jadi banyak dosa yang kita anggap kecil, tahu-tahu itu yang membuat celaka manusia. Banyak taat nang halus, tahu-tahu itu yang menyelamatkan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jitama'a ahlun nar wa man sya'allahu ma'ahum min ahlil qiblah. Qala al-kuffar lil muslimin, alam takunu muslimin? Qalu bala. Fayaqulun ma aghna ankum islamukum idza antum ma'ana fin nar. Fayaqulun kanat lana dzunubun fa ukhidna biha." فيسمع الله عز وجل ما قالوا فيأمر بإخراج من كان في النار من أهل القبلة فيخرجون فإذا رأى ذلك الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا. Artinya apabila berkumpul penghuni neraka di neraka dengan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah bersama mereka dari ahli kiblat, daripada muslim, maka orang-orang kafir berkata kepada orang-orang muslim, bukankah kamu orang-orang muslim? Orang-orang muslim menjawab, ya. Orang-orang kafir berkata, Islammu tidak berfaedah bagimu karena kamu bersama kami di neraka. Dalam neraka nih, berkumpul bertemuan orang kafir. Maka itu Islam. Jadi kan bila Islam katakan neraka. Berarti Islam itu ada di juga artinya. Sama aja yang kafir pada neraka juga kita mati. Menjadi orang Islam, kami mempunyai dosa-dosa. Lalu kami dihukum sebab dosa-dosa itu. Maka Allah Azza wa Jalla mendengar apa yang dikatakan oleh mereka, lalu dia menyuruh mengeluarkan orang-orang dari ahli kiblat dari neraka. Allah mendengar percakapan itu. Bapak juga Islam sama aja pada neraka mati. Macam maka sembahyang 5 waktu sehari, puasa kami sembahyang kada, puasa kada, mati ya kan neraka juga sama-sama. Nah, Tuhan mendengar itu. Tuhan mendengar. Lalu Allah menyuruh malaikat mengeluarkan orang-orang dari ahli kiblat, dari kaum muslimin dari neraka. Jadi Tuhan tuh keluarkan orang Islam di neraka. Kasihan ini itu orang kafir. Maka mereka dikeluarkan dari neraka. Maka apabila orang-orang kafir melihat yang demikian, maka mereka berkata, wahai sekiranya kami orang-orang Islam, maka kami dikeluarkan sebagaimana mereka dikeluarkan. Nah, dari situ tahu, maka kami Islam dahulu juga ada aja harapan dikeluarkan nih. Apakah kawan kita yang Islam keluaran di sini, kita maka kami di sini salawasan. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Artinya orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Nah, dari situ hanya menyesal. Dikiranya orang muslim itu kayak ini juga kekal dalam neraka, padahal kada. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis bahwa ada beberapa perbedaan walaupun sama-sama di neraka. Ini orang muslim yang kebanyakan dosa kada diampuni oleh Allah, mati kada bertobat, masuk neraka. Orang kafir sudahnya pada hulu masuk neraka. Tetapi ada perbedaan-perbedaan. Antara lain la tuzraku ayunuhum. Nah, orang Islam yang masuk neraka itu kada dibutakan mata mereka. Orang kafir mana buta, mana dalam neraka. Wala yuqranuna bisyayatin. Orang Muslim yang masuk neraka itu kada dikumpulkan dengan syaitan-syaitan dalam neraka. Wala yujra'una bil hamim.
orang muslim yang masuk neraka itu kada diminumi dengan minuman air yang sangat panas. Nah kalau orang kafir itu ini diberi makani dengan makanan yang sangkal. Keingatan dalam dunia bila sangkal itu minum. Lalu di situ minta banyu. Kami sangkal disuruhnya banyu yang sangat panas. Muha baparak aja sudah luluhan daging. Nah kalau orang muslim walaupun dia masuk neraka dia kada akan disidangkan air yang panas. Jadi itu perbedaan antara orang muslim yang ke neraka dengan orang kafir walaupun sama-sama di neraka. Minhum man ta'khuzuhu nar ila qadamai. Orang mukmin itu ada yang masuk neraka ingat dua batisnya aja. Ke atasnya kada di api neraka. Minhum man ta'khuzuhu ila aqibai, ada ingat dua buku lali. Ingat situ. Ada ingat paha, ada ingat pinggang, ada sampai leher. Namun habis sebagian tenyalam di api, nah orang beriman itu ada. Karena tetap di muhanya itu ada bekas tempat sujud kepada Allah yang diharamkan dimakan api neraka. Ini paling tinggi ingat bulu apinya, paling tinggi. Atas kadar dosa-dosa mereka. Minhum man yamkuthu fiha syahra, ada yang berdiam di neraka sebulan diangkat. Ada minhum man yamkuthu fiha sanatan, setahun hukumannya. Karena dalam penjara juga hasil sidang sebulan dalam penjara tuh dikatuk. Sesuai dengan kesalahannya. Ada yang disidang Tuhan kesalahan setahun dalam penjara. Nah, hanya dikeluarkan. Wa atwaluhum biha muksa biqadri dunya mundu yawma khuliqat ila antafna. Yang paling lawas itu di penjara neraka itu orang yang dihukum sepanjang dunia. Nah, tapi karena keluar juga akhirnya cuma seumur dunia. Misalnya dunia ini umurnya 10.000 tahun. Nah, maka dia dijatuhi hukuman selama 10.000 tahun. Hanya kena keluar dari api neraka. Jadi setiap orang-orang kafir pasti mereka mencita-cita beriman di dunia dahulu. Kenapa? Karena dalam surga saya kurang kawan. Dulu banyak surga dalam neraka saya kurang kawannya. Dulu neraka rami banyak orangnya. Sebulan ada yang 10.000 keluar masuk surga. Setahun kena ada sekian ribu yang dikeluarkan masuk surga. Sedikit terus orangnya. Maka bila sedikit banget siksanya. Kan sedikit yang dimakan apinya. Karena pas orang habisan semuaan, tinggal lagi orang kafir di neraka, kada akan dikeluarkan lagi. Nah disitulah firman Allah, Rabbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Artinya orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lallahu arhamu bi'abdihil mu'min minal walidah asyafiqah biwaladiha. Artinya sungguh Allah itu lebih menyayangi hambanya yang mukmin daripada ibu yang penyayang terhadap anaknya. Kayak apa ibu itu sayangnya lawan anaknya, sayang lagi Allah terhadap orang mukmin. Nah, jadi artinya di akhirat itu dalam proses manusia itu dihisap oleh Allah, ditimbang amalnya oleh Allah. Sebelum orang ini dijatuhkan bakal menerima catatan amal dengan tangan kiri. Artinya bila kita menerima amal dengan catatan itu tangan kiri, kita bakal gugur di siratal mustaqim. Kalau kita menerima amal dengan tangan kanan, bakal selamat di situ. Nah, sebelum Allah menjatuhkan orang ini mengambil buku amal tangan kanan atau tangan kiri,
itu dihabiskan Tuhan semuaan. Kalau ada hal-hal yang bisa menyelamatkan orang, dihabiskan. Dicari semuaan kebaikannya. Kalau kau ada barang sebiji kebaikannya, kita sisa yang belum terhitung. Dicari. Kada ada juga habis sudah kebaikannya, tatap banyak dosanya. Dicari di sana kamari, kada pernah ada kebaikan sudah habis terkumpul. Dosa sudah banyak sudah. Nah, sampai-sampai dikisahkan bahwa Allah menyuruh cari pang tuh di padang mahsyar tuh. Kalau ada orang-orang siapa yang bisa memberikan syafaat, nah memberikan syafaat itu selamat. Jadi orang ini kujuk-kujuk di padang mahsyar mencari siapa nah aku menolong aku, datangi kamu menolong aku lagi datang ditimbang, ada aku menolong bukan kada tahu juga nasibku, manakah aku jahat kah baik kada tahu juga. Cari pulang sana. Nah, cari sana, ada yang buka, didatangi, kita minta bantuan nih, buka ini ada mau. Nah, di Quran dikisahkan itu hari orang tua kita lari daripada kita, anak kita lari daripada kita, bini kita lari daripada kita. Jangankan memberi bantuan, bapak tamuan sudah bukanya. Kalau tidak ada di situ bantuan-bantuan yang didapat. Nah sudah kada ada jalan lain lagi juga. Nah hanyar Tuhan menjatuhkan bahwa orang ini dimasukkan ke dalam api neraka. Nah jadi Allah itu sungguh lebih menyayangi hambanya yang mukmin daripada ibu yang penyayang terhadap anaknya. Kita ini hari-hari berbuat dosa aja. Berbuat dosa hari-hari. Mana nang digawi ini, nang diulah dosa ini ampun Allah Ta'ala. Mata ampun Allah Ta'ala dipakai segan maksiat. Mulut ampun Allah Ta'ala dipakai maksiat. Duit nang diberi Allah Ta'ala dipakai maksiat. Minta ampun kita lawan Tuhan, diampuni. Diberi pahala pula. Mana diampuni, diberi pahala. Sekalinya hanya minta ampun tadi. Kemudian keluar pada masjid, ia pulang. Mata berbuat dosa pulang, telinga mendengar dosa pulang. Naik ke rumah minta ampun pun, diampuni Tuhan pulang. Diberi pahala pulang. Nah, sampai 70 kali sehari yang demikian, Tuhan gak ada peduli. Tetap ampuni beri pahala, ampuni beri pahala, ampuni beri pahala. Nah, coba mau kuitan kita bisa muyak juga kuitan kita. Dari duit, dari macam, sekalinya menyakiti kakuitan. Datang tengah hari minta ampun, minta rida. Aku itu meridai aja. Kalinya kamarian kayak itu pulang, malam kayak itu pulang, isuk kayak itu pulang. Mudahan mati lakas dah kuitan yang muyak dan sudah. Mendoakan mati kuitan tuh. Banyak langkah itu. Mendoakan supaya anaknya mudahan mati, jangan banyak lagi dosa aja. Kebanyakan menantang kuitan nih. Nah, ini mau kuitan ini paling-paling beberapa kali kalau sehari kita berbuat salah sudah mujak lawan kita. Nah, jadi jar Nabi bahwa Allah itu sungguh lebih menyayangi hambanya yang mukmin daripada ibu yang penyayang terhadap anaknya itu. Jadi makin banyak kita berbuat dosa, banyak minta ampun, makin ketujuh Allah Ta'ala ini. Makin ketujuh. Berbuat dosa, minta ampun, beri pahala. Buat dosa, minta ampun, diampuni, beri pahala. Berbuat dosa, minta ampun, diampuni, beri pahala. Ini contoh dosa-dosa yang membawa seseorang ke surga. Dan dosa ini membawa ke surga. Berbuat dosa, minta ampun, lawan Tuhan, menangis-nangis, minta ampuni, diampuni Tuhan. Ini tulis pahala, saya banyakkan. Kayak itu pulang hari-hari. Nah ini dosa yang mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu nang kada katujuh orang nang berbuat dosa kada minta ampun. Nah itu Tuhan kada katujuh. Kada katujuan Tuhan. Berbuat dosa wara minta ampunnya kada. Nah Tuhan kada katujuh itu. Mau berbuat dosa katujuh minta ampun kada apa-apa. Kada apa-apa. Jadi Imam Ghazali seandai
sebagaimana kamu jadikan itu berbuat dosa pekerjaan, berbuat dosanya gawian dah, maka jadikanlah tobat minta ampun untuk pekerjaan juga. Nah, jadikanlah tobat itu pekerjaan. Buat dosa lah kasih minta ampun kepada Allah. Buat dosa minta ampun kepada Allah. Jadi Nabi sallallahu min fadlih fa inna Allah yuhibbu ayyus'al, mintalah anugerah daripada Allah. Allah tuh suka diminta. Minta ampuni dosa, minta beri rezeki, minta beri macam-macam. Tuhan suka dimintain itu. Justru sebaliknya Tuhan kada suka mun kita kada minta apa-apa lawan Tuhan. Kada minta. Nang mana kada berduit, minta duit lawan Tuhan. Nang mana berduit banyak, minta berkah duit itu pulang. Nah, gitu. Segala sesuatu ada nang kita minta lawan Tuhan. Bila kita minta lawan Tuhan, Tuhan pasti memberi kita. Karena dalam hadis disebutkan inna rabbaka hayyun karim. Allah Ta'ala itu adalah pemalu, pemurah. Yastahyi min abdih idza rafa'a yadayhi ayaruddahuma sabra khaibatain. Allah itu zat Tuhan, pemurah lagi pemalu. Pemalunya kayak apa? Kalau ada hambanya yang mengangkat tangan minta, Allah itu malu kalau hamba itu kembali kada membawa apa-apa, tangan kosong. Nah, sekada-kadanya kalau kita minta kepada Allah, sekada-kadanya pahala diberinya. Ya Allah, hamba perlu, berilah hamba pada hari ini. Nah, sekada-kadanya pahala diberi Tuhan. Amang kada sesuai apa yang kita minta itu diberinya. Kada pahala. Pokoknya setiap kita datang kepada Allah, boleh pasti membawa sesuatu. Sekada-kadanya pahala yang diberikan Allah yang akan kita nikmati di alam akhirat. Nah, itu paling kada. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang kebaikan-kebaikannya melebihi atas kejelikan-kejelikannya pada hari kiamat, maka itulah orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang ini di dalam dunia amal baiknya banyak, amal jahatnya ada juga, tapi dihitung banyak yang baik. Nah, ini selamat dah. Selamat. Karena itu hasanat yuzhibnas sayyiat. Itu kebaikan-kebaikan menghapus segala macam kesalahan-kesalahan. Bila manang amal kebaikan itu selamat sudah manusia. Dan barang siapa yang sama kebaikan-kebaikannya dan kejelikan-kejelikannya ditimbang sama 50%, maka itulah orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Hisabai yasira. Kemudian masuk surga. Dan hanya saja dan barang siapa yang sama kebaikan-kebaikannya dan kejelikan-kejelikannya, maka itulah orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Kemudian masuk surga. Dan hanya saja syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang membinasakan dirinya dan memberatkan punggungnya dengan dosa. Jadi, syafaat Rasulullah itu untuk orang-orang yang sudah kada tersisa lagi kebaikannya, kebanyakan dosa-dosanya. Namun berimbang selamat lagi sudah, apalagi manang kebaikan. Jadi di sini sesuai dengan kitabnya ini membicarakan tentang keluasan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa,
Qarun minta pertolongan kepadamu lalu kamu tidak menolongnya. Qarun ini terlalu lawan Nabi Musa, menyuruh bebinian mengakui berzina dengan Nabi Musa, diupah supaya Nabi Musa ini terfitnah, supaya orang-orang meninggalkan Nabi Musa. Disuruh bebinian mengaku bahwa inya berzina dengan Nabi Musa, diberi duit bini-bini. Banyak kesalahannya kepada Nabi Musa si Qarun. Akhirnya doa Nabi Musa dikabulkan Allah. Qarun tenggelam sedikit demi sedikit, mulai telapak batisnya berikit sampai ke buku lali tinggalan, sampai ke lututnya, sampai ke pahanya tinggalan. Nah di situ si Qarun ini minta tolong kepada Nabi Musa. Musa tolong aku, Musa tolong aku, Musa tolong aku, ampun aku hai Musa. Musa kadang memberi pertolongan. Musa kadang memberi pertolongan. Akhirnya Qarun tenggelam dengan harta-hartanya. Habis riwayat Qarun. Nah ujar Tuhan, wahai Musa, Qarun minta pertolongan kepadamu lalu kamu tidak menolongnya. Demi kemuliaanku dan keagunganku, jikalau yang minta pertolongan kepadaku, niscaya aku menolongnya dan aku mengampuni daripadanya. Jangannya Qarun itu rahatan itu, ya Allah ampuni hamba, ya Allah tolonglah hamba. Ini selamatkan Tuhan. Karena Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pemaaf. Nabi Musa lain. Musa kan sudah disakiti, kerancakan difitnah macam-macam. Nah, pada mau mengampuni Nabi Musa lawan Qarun. Kadang mau menolong lawan Qarun. Jakanya jar Tuhan Qarun itu minta tolong lawan aku, minta ampun lawan aku, selamatnya sekarang kalau jadi tinggalan itu. Nah jadi ini menunjukkan bahwa bagaimanapun manusia itu jahatnya, manusia itu kotornya, kalau sudah minta ampun kepada Allah dengan benar-benar minta ampun, maka Allah mengampuninya. Dan bukan hanya sekedar mengampuni, tapi menghapus segala dosa-dosanya sehingga sama dengan orang yang kada berdosa lagi. At-taib minazam kaman la zambalah. Orang yang sudah tobat dari dosa sama halnya dengan orang yang kada berdosa lagi. Nah makanya hati-hati kalau kita mengunjing, menggibah orang yang sudah tobat dari dosanya. Karena orang sudah tobat dari dosa itu kada berdosa lagi. Kita gunjing, dahulu tuh maling warat, dahulu tuh katujubana kayak ini gawian, dahulu wah ini sekarangnya sudah tobat kepada Allah. Yang digunjing-gunjing lagi, dosanya sudah dihapus oleh Allah. Kenapa kita menyebut yang dihapus oleh Allah? Nah orang yang menggibah, orang yang sudah tobat itu, dia akan dibalakkan Tuhan sebelum mati melakukan dosa itu. Nah jadi itu bahayanya. Kalau kita menggibah sesuatu yang sudah tobat orangnya dari sesuatu itu, nah, kita akan dibalakkan Tuhan melakukan itu sebelum kita mati. Dahulu dia maling itu, wah ini benar itu baik. Padahal sudah tobat. Nah kita ini kan belum mati, kita akan jadi maling. Akan jadi maling. Kalau kita kada lakas-lakas minta ampun lawan orang itu. Dahulu dia kelakuannya katujub macam-macam, minum-minuman, berzina, segala macam. Wah ini benar itu tobat. Sambat-sambat membahari kalah itu kelakuan yang dosanya. Nah ini orang menyambat ini kena akan dibalakkan Tuhan sebelum matinya kelakuan macam itu. Kalau kada minta ampun lakas kepada Allah dan kepada orang yang digibahnya itu.